warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini bersama Pak Surya Kencana Jaya. Hari ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara membuka crankcase tengah pada sepeda motor Vixion. Nah, ini crankcase tengah pada sepeda motor Vixion. Perlu Anda ketahui bahwasanya di crankcase sebelah tengah bagian kiri itu jumlahnya ada 8 ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada 2, terutama di sini letaknya. Coba dilihat kameramen. Di sini ada 2, ambil bawahnya 1 ya. Di sini dia letaknya ya sama di sini. Ini jangan lupa ketika kita membuka crankcase tengah, ini baut ini harus dibuka lebih awal, paham? Nah, yang kedua, di bagian crankcase tengah bagian kanan itu 2, di bagian kiri itu ada 8. Salah satu contohnya kameramen dari atas. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ini ada 7 8 9 10 ya. 10. Oke ya, ini jangan lupa. Nah, setelah itu kita gunakan tracker. Ini ada tracker namanya. Tracker crankcase. Perlu sama-sama ketahui teman-teman. Sini ada tracker crankcase ini, kita harus pasang seperti ini. Ya. Tahan orang ya. Seperti ini juga. Kemudian oke, ini dirapatkan sedikit pokoknya ya dalam. Oke, ini dia, kita lakukan seperti ini. Saya beri contoh, ini ada ya. Lalu kita kunci ya, perhatikan. Dalam hal ini kita lakukan pembongkaran, perhatikan ya kan? Ya, dilihat dulu mana material ya, tunjukkan dulu ini, lalu kunci lagi teman-teman ya, lalu ini dikejutkan ya, bisa lihat teman-teman, coba dilihat dari posisi kameramen dari atas jadi lihat ya, seperti ini ya. Kemudian lihat kameramen ini di sini sudah merenggang ya, sudah merenggang ya. Makanya kalau tidak ada trackernya nggak bisa dibuka ya. Oke, selesai teman-teman. Nah, ini salah satu contoh, perhatikan ya, pekerjaan selesai. Nah, perhatikan, biasakan membuka itu harus dibalik. Dilihat di sini apakah ada yang tertinggal bearing-bearingnya atau tidak. Jelas ini tidak ada, paham? Jadi ini posisinya seperti ini. Nah, yang kemudian dilihat di sini, ini crankcase tengah sudah terbongkar. Ternyata di dalam crankcase tengah ada beberapa bagian. Salah satu contoh adalah yang disebut dengan yang namanya poros engkol. Yang ini namanya bandul atau balance sheet ya. Nah, kenapa kok pakai balance? Karena semakin sisinya makin besar, maka getaran makin tinggi. Maka untuk mencegah terjadinya getaran, maka dilengkapi yang namanya bandul atau balance. Ya, balance sheet ini ya. Kemudian ini ada yang namanya mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi ini terdiri daripada poros input, kemudian poros output atau ini main shaft, ini counter shaft. Kemudian ada poros siprok dan ini ada sibrum ya. Di sini ada yang namanya push rod, batang penekan. Jadi jangan lupa nanti ketika dia mau memasang, dia harus pasang di sini. Nah, kenapa? Karena ini biasanya berhubungan dengan lengan pengungkit. Nih, salah satu contoh di sini, pegang, saudara Imam. Nah, di sini dia letaknya. Nah, inilah dia. Nah, nih seperti ini. Di sini, inilah pengungkitnya. Nih, ya, nih. Jadi dia posisinya di sini. Nah, ini seperti
ya, sini. Nah, oke, jelas. Nah, jadi masanya jangan ketinggalan. Nah, jelas ya. Ini cabut. Nah, ini apa namanya? Usrut. Nah, ini disebut dengan as ya. Ambil pegang batangnya itu di bawah. Nah, perhatikan, ketika kita ingin membuka mekanisme transmisi, maka kita cabut asnya. Perhatikan. Nah, ya, ini agak sulit memang. Oke, kameramen. Ya. Oke. Nah, jadi bukanya begini. Sudah jelas. Ya. Iya, kita tarik. Ingat, tidak boleh diangkat semua. Dia hanya gantung. Oke. Ya, oke. Perhatikan. Seperti ini. Oke. Ini dia. Ini yang namanya poros garpu pemindah. Ya. Ini poros. Nah, pegang. Nah, yang kemudian kita akan melepas yang namanya ship drum. Ya, melepas ship drum itu perhatikan. Ini posisinya kita geser ke dalam. Ini juga ke dalam. Perhatikan. Ini diangkat sedikit, ya. Diangkat ke dalam. Kemudian ini ke dalam. Nah, baru perhatikan. Nah. Ya. Oke. Ini kita harus paham dalam hal ini. Ya. Ya, oke. Nah, jadi yakinkan garpu pemindah ini disorong ke dalam semua. Ke dalam ini keluar, ini ke dalam supaya ini bisa dibebasin, ya. Oke. Kemudian ada ban baby tadi. Ya, ini kita songket. Ya. Iya, kita cabut. Ini adalah namanya ship drum. Ya. Ship drum ini tipenya adalah retrun. Artinya retrun itu alur-alur ini dia hanya mentok sampai sini, tidak bisa muter kembali. Kalau dia bisa muter keliling seperti gigi nanas itu, kita ngupas nanas keliling itu namanya retrun. Ya, rotari ya. Kalau ini retrun dia mentok. Jadi ketika dia gigi 1 2 3 4 5 dia nggak bisa netral, dia harus balik ke 4 3 2 1. Nah, apa ini namanya? Ship drum. Model apa? Tipenya? Retrun. Nah, ini jangan terbalik ya. Oke. Nah, setelah itu perhatikan teman-teman di sini. Di sini ada yang namanya garpu pemindah. Nih contohnya. Ada garpu pemindah. Nih, hati-hati. Di sini ada keterangannya ya, perhatikan. Ini ada kodenya L. Nampak? Kameramen. L ini artinya apa? Left. Artinya kanan apa kiri? Kiri. Kanan apa kiri? Kiri. Kanan. Right. Kanan. Right kanan, left kiri. Ya. Berarti ini crankcase sebelah kiri. Ya. Tengah bagian kiri. Berarti dia mengarahnya ke bawah. Paham? Ya. Oke, satu. Nah, yang kemudian ini kita ambil yang tengah. Yang tengah ini ada tandanya juga. C. C ini apa? Center ya. Center ya, tengah berarti ya. Ngadepnya begini, jangan terbalik. Oke. Pegang. Yang ini. Nah, yang ini balik. Apa kodenya? R. Right. Berarti Kanan. Jangan lupa ya. Berarti kanan. Ini crankcase sebelah mana? Kanan. Oke, jelas? Ini tinggi bagian kanan. Oke. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembongkaran transmisi. Sebelum dibongkar, perhatikan teman-teman, biasanya di sini ada yang namanya washer atau ring. Hati-hati, ketika dia ada roda giginya bisa dilepas, berarti di sini ada washernya. Tetapi nanti ada sepeda motor yang dia tidak bisa dilepas, berarti di sini berbentuk mentok dia, berarti tidak ada ringnya. Yang sering terjadi terlupakan ring ini tidak terpasang. Ya, berarti harus ingat. Ini ada yang namanya ring. Kemudian di sini perhatikan, kita periksa ada ringnya nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita angkat. Cara nyampurnya begini. Nah ya, perhatikan ya. Nyampurnya ini agak sulit karena dia posisinya panjang. Ya. Oke.
Oke ya, perhatikan. Oke, perhatikan. Oke, ini lepasnya tidak boleh berserak begini. Oke. Oke, perhatikan. Setiap membongkar transmisi di bagian tengah ataupun pada crankcase, jangan pernah ini dilepas sebelum kita cek di sini. Aha. Ada apanya? Ring. Nah, itu jangan lupa. Jelas? Oke. Nih, masuknya di sini. Jelas, teman-teman? Jelas. Nah, kemudian yakinkan dia posisinya jumpa semua. Ini rata. Ini rata. Ya. Jelas? Jelas? Nah, oke, kita letakkan di sini. Nah, selesai. Mana garpunya tadi? Mana sebelumnya? Nih, garpunya mana? Porosnya mana? Ini dia. Porosnya tadi mana? Ya, mana spesialnya? Iya. Iya, di sini dia. Nah, ini dia. Inilah yang namanya mekanisme transmisi. Nah, paham kira-kira? Oke, kita lihat di sini. Ini kita akan lepas nih. Betul enggak? Nah, ngelepas ini nggak sembarangan. Ini agak repot nih teman-teman, maka cari balok tuh. Cari balok Mang Imam. Nah, kemarin satu aja baloknya nih, perhatiin. Ini ngelepasnya begini nih, perhatiin. Nah, ini cukup diintakkan begini aja. Iya, jelas? Jelas. Nah, oke. Oke, ini namanya poros sengkol. Nah, kalau yang ini, perhatikan. Pegang, saudara Imam. Oke, ini balance-nya. Selesai. Nah, jelas toh? Paham kira-kira? Paham? Nah, sekarang kan kita mau cerita crankcase tengah ternyata sangat mudah ketika ada alatnya. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagaimana kita pelajari transmisinya. Nih, transmisinya nih. Perhatiin. Nah, transmisi ini perlu sama-sama diketahui ada dua poros. Jelas? Yang pertama ini poros input. Ini poros output. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ketika pada poros main shaft ada 1 2 3 4 5 gigi, di counter shaft 1 2 3 4 5 berarti ini 5 speed atau 5 kecepatan. Nah, jadi kalau kita lihat, saya sudah kasih tahu bagaimanakah kita ingin mengetahui bahwa sepeda motor itu berapa kecepatan. Maka dilihat pada gigi pada poros main shaft dan pada poros counter shaft. Ketika pada poros main shaft itu terdapat dia 5 roda gigi seperti ini 1 2 3 4 5 dan di counter shaft 1 2 3 4 5 berarti ini adalah 5 speed atau 5 kecepatan. Satu. Yang kedua, teman-teman harus tahu susunan roda gigi pada poros main shaft berbeda dengan pada poros counter shaft. Kalau pada poros main shaft itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah satu contoh ini yang paling kecil. Habis ini yang mana? Ini. Terus ini. Nah, artinya yang paling kecil ini disebut dengan M1, M2, M3, M4, M5. Kenapa? Karena susunannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dia tidak estafet tapi berbeda-beda letaknya. Jelas? Nah, kemudian di counter shaft bagaimana? Counter shaft itu kebalikannya. Susunannya itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti yang terbesar ini kan? Ini berarti C1, C2, C3, C4, C5. Paham? Nah, jadi biasanya M1 itu kawannya C1. M2 ini kawannya C2. Dan seterusnya. M3, C3, M4, kemudian C4, kemudian M5. kawannya C5. Iya, benar. Nah, jelas? Nah, jadi bagaimana kita menentukan sikap? Ini simpel saja, saya cuma jelasin. Menentukan sikap itu yakinkan dog dan dog hole. Ini dog, perhatikan. Jelas? Ini dog.
Dog itu tonjolan-tonjolan. Ini dog, ya. Ini dog hole samping ini, dilihat nih. Samping ini dog hole. Dog hole ini ada lubang-lubang yang terdapat di samping roda gigi. Kalau dog ada lubang-lubang terdapat di sisi roda gigi. Oke, perhatikan. Jadi sikap 1 bagaimana? Perhatikan kemari. Jelas ya, nampak ya? Nampak ya? Nah, perhatikan. Kita lihat untuk menentukan sikap 1, kita lihat roda gigi M1-nya mana? Kan ini. Betul. M2-nya mana? M1 ini, C1-nya ini. Nah, pertanyaannya, C1 ini kan roda gigi mati. Nah, roda gigi yang dia ketika porosnya diputar, giginya ikut berputar. Atau roda giginya diputar, maka dia akan porosnya ikut berputar. Karena dia satu poros. Nah, jadi apapun ceritanya, ini mati jumpa bebas. Bagaimana putaran ini dari poros main shaft bisa sampai ke counter shaft, maka roda gigi yang bebas ini dikunci. Siapa yang kunci? C5. Nih, perhatikan. Hubungkan C5 ke C1 sehingga dog dan dog hole saling berhubungan. Perhatikan paling di sini. Iya, itu dia. Itu sikap 1. Jelas? Nah, jadi yang lain tidak berhubungan, masih bebas. Ya. Arah putarannya poros utama M1, C1, C5, poros lawan roda belakang. Sikap 1. Sikap 2 bagaimana? Bebaskan dulu. Bebaskan C5 dari C2. Sehingga, perhatikan. Samping. Sehingga dog dan dog hole tidak saling berhubungan. Bebas. Betul? Netral lagi dia. Sikap 2, bagaimana Pak untuk menentukan sikap 2? Untuk menentukan sikap 2, lihat aja. Mana M2-nya? Nih. C2-nya mana? Nih. Mana yang bebas? Nih, yang bebas. Ini mati. Jelas? Berarti apa yang dihubungkan? Ini. Yang dihubungkan adalah baladiur. Ini baladiur. Nah, ini baladiur. Ini namanya baladiur ya. Perhatikan. Nah, perhatikan ya. Ini baladiur. Nah, jadi hubungkan baladiur ke C2. Perhatikan di sini. Apa enggak? Nih, jelas? Baladiur ke C2. Sehingga baladiur dog dan dog hole berhubungan. Jelas? Arah putarannya perhatikan dari sini. Poros utama M1, M2, C2, baladiur, poros lawan, roda belakang. Paham? Paham. Nah, sekarang sikap 3. Berarti bebaskan baladiur dari C2. Perhatikan, sehingga dog dan dog hole tidak saling berhubungan. Netral lagi. Aha. Jelas. Nah, sekarang kita mau buat sikap 3. Bagaimana menentukan sikap 3? Cari dulu M3-nya mana. Nih M3. C3-nya mana? Ini. Di antara dua roda gigi mana yang bebas? Perhatikan. Yang bebas mana? Oh, ini yang bebas ini. Aha, ini yang bebas. Ini yang bebas. Jelas. Nah, jadi bagaimana cara prinsip kerjanya? Bebas ini harus dikunci. Siapa yang kunci? Ini baladiur. Hubungkan baladiur ke C3 sehingga dog dan dog hole saling berhubungan. Nih. Iya, selesai. Arah putarannya gimana? Poros utama M1 kan ini roda gigi mati. M3 C3 baladiur poros lawan roda belakang. Paham? Sikap 4. Bebaskan baladiur dari C3 sehingga dog dan hole ya ini bebas. Sikap 4. Lihat M4-nya mana? Ini M4. Ini C. Ini bebas. Ini mati. Ini dikunci. Berarti bagaimana? Hubungkan C5 ke C4 sehingga dog dan dog hole saling berhubungan.
Arah putarannya poros utama M1, betul? Ini lagi mati, berarti M4, C4, C5 poros lawan roda belakang. Paham? Nah, kenapa nggak kemari? Nggak bisa, karena ini bebas. Betul, mati juga bebas tergelincir, nggak bisa diteruskan kemari. Makanya dia yang mati cuma mati. Jelas? Sekarang sikap 5, bebaskan C5 dari C4 sehingga dog dan dogul tidak saling berhubungan. Netral lagi. Aha. Nah, sekarang sikap 5. Bagaimana sikap 5? Lihat M5. Mana M5? Ini. C5 mana? Ini. Yang bebas mana? Ini yang bebas. Betul? Betul. Berarti bagaimana prinsip kerjanya? Roda gigi mati geser ini M4, hubungkan M4 ke M5. Sehingga dog dan dog saling berhubungan. Arah putarannya poros mensap M1, kemudian ini dulu M4, M5, C5 poros lawan roda belakang, dan bebaskan roda gigi berapa? M4 dari M5 sehingga posisinya netral. Itu cara kerjanya. Paham? Ada mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, bagaimana dengan ring-ringnya? Contoh seandainya ini terlepas, ini gampang kalau fiction. Ini contoh terlepas nih. Nih, ini mati. Perhatiin. Ini mati. Udah nggak perlu bingung-bingung. Ini udah mati, dari sononya udah mati. Nah, jadi kalau seandainya ini berserak terlepas seperti ini, ya udah dimasukin ini kemari. Kalau kemari gimana Pak? Nggak bisa. Ini masuk tapi nanti nggak bisa, ya. Terbalik nanti masuk giginya nggak dapet. Nah, baru ini masuk di sini. Ini ring. Biasanya yang salah di sini nih. Biasanya yang salah di sini. Salah masang gini. Jelas ya, hati-hati. Nanti kalau masang garpunya nggak bisa masuk. Nah, itu aja. Nah, ini di sini. Kemudian ini juga salah masang, terbalik. Kalau ini begini, kalau ini begini, gimana Pak? Nah, perhatikan ya. Nah, ini juga ini nggak bisa masuk. Ya, kalau ini bisa ketahuin, ini nggak masuk. Itu kalau gini masuk. Nah, masuk. Nah, baru ini masuk. Ya, ini ada bosnya dulu, pasang bosnya, pasang kemari. Ini juga jangan terbalik. Ya kalau terbalik gini nggak bisa. Nah, ini juga masuk, ini masuk, tapi nyangkut tuh giginya. Nah, ya harus balik begini. Nih, ini baru di sini. Nah, jelas. Lalu kita pasang kemana? Ke dalam sini. Nah, perhatikan cara masangnya. Ini kan crankcase di kain close, di crankcase kanan, betul. Ini crankcase kiri, gini megangnya. Nah, perhatikan. Mari. Nih, ke sini. Nah, perhatikan dari sini. Lihat, itu ada lubangnya tuh di bawah. Nah. Jadi oke. Gini teman-teman sekalian. Nih. Nah, jelas. Ini cara masangnya. Nah, bagaimana cara masang garpunya? Kita lihat di sini. Mari, kameramen. Nah. Ini kodenya apa? R. Berarti kanan. Berarti di sini. Betul? Betul nggak? Betul. Yang ini apa? C. Center. Tengah. Nah dia tengahnya. Ini. Ya. Yang ini apa? Left. Sudah. Pasang ini. Nah, naikin nih dikit-dikit. Sorry, saya ulangin.
kemari. Nah, sorry. Nah. Oke, ini. Oke, di sini. Oke, di sini. Nah, asnya. Satu, oke. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah oke. Nah, salah satu contoh kita buat posisi netral. Nah, ya ini netral. Ini netral, posisi netral. Perhatikan. Ini netral. Ketika poros sponsor diputar, ini poros kontrasap tidak ikut berputar. Jelas? Jelas? Nih. Jadi sikap satu itu kalau greta pis itu ke depan tuh. Berarti kita kemari. Mana M1-nya di bawah. Berarti ini akan nekan ke bawah, akan turun ini. Perhatikan. Dia ini C1. Jadi akan dikunci sama C5. Perhatiin. Ya, jelas? Turun tuh. Turun. Nah, ini sikap satu. Ini sikap satu. Nih, muter toh. Nah, sikap dua bagaimana? Ini pasti bebas. Jadi mundur ke belakang dia posisinya. Ini bebas. Oke, bebas. Saya putar. Ini pasti tidak nyangkut. Nah, ini bebas. Sikap dua bagaimana? Ini akan naik kemari. Perhatikan. Baladionya akan naik. Oke, jelas? 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 Ini sikap dua. Kenapa? Karena ini M2, ini C2. Dok dan dokol akan berhubungan. Nah, ini sikap dua. Ya, jelas? Jelas? Nah, sekarang sikap 3 pasti akan terbebas dia. Bebas lagi. Nah, ini bebas. Sikap 3, kita lihat C3-nya mana? C3-nya ini. Perhatikan. Ini C3. Ya, kareman dari sana, kareman apa? Kareman. Nah, kamera ini. Nah, jelas? Ini dok baladior ini akan turun ke bawah. Perhatikan, akan turun ke bawah. Karena ini C3, ini M3, ini C3. Dia yang bebas akan dikunci. Perhatikan. Ya, perhatikan ya. Tadi gini. Ya, masuk. Jelas? Nih. Masuk itu, masuk toh. Oke, berarti ini sikap 3. Sikap 4 pasti akan bebas. Oke, ini bebas lagi. Nih, sikap 5 ya. Sikap 3 berarti 4 ya. Berarti yang bebas mana? Ini. Iya. Ya kan, ini akan dikunci, ini akan naik, perhatiin. Ya. Oke, perhatikan. Jelas? Jelas? Nih. Ya, perhatikan tuh. Nah, tuh. Itu 4. Nih, ini naik nih, perhatikan. Sikap 4 nih, ya kan? Nah, ini 4. Jelas? Pre. Oke. Netral. Ini 5. Ini akan kunci kemari. Ini akan kunci karena ini dia M5. Ya, ini 5, kunci dia. Perhatikan. Jelas? Jelas? Nah, nih. Jelas, ini sikap 5. Baru kita netralkan kembali, balik. Ya. Nah. Seperti ini. Oke. Oke. Ya, netral. Ini 1.
ini netral. Oke. Selesai. Paham? Paham. Dah, jadi itu cara masangnya. Ada pertanyaan? Nah, ini saja. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.